Perkenalkan, nama saya Dewa Moruna Mangjabar, Prodi PGSD kelas A9. Baik, di sini saya akan menceritakan asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikenai seorang anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu untuk mendapatkan seorang anak. Dan pada akhirnya pun raja memutuskan pergi ke hutan untuk bertapa. Di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan meminta agar segera dikenai seorang anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran sang putri raja. Raja dan permaisuri menyayangi putrinya. Mereka sangat memanjakannya. Segala keinginan putri pasti dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh dewasa, menjadi gadis cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung itu hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata sang raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung itu, ayah, tolak putri dengan keras. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendengarkan dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepiskan tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai. Lantai permaisuri sangat bersedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang amat mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar. Permata kalung putri kini danau itu dikenalkan dengan nama Telaga Warna. Nah, saya sudah menceritakan cerita dari asal mula Telaga Warna. Baik, saya akan menyampaikan hasil RPP dari saya yang sudah saya ambil dari cerita di atas. Nah, tujuan pembelajaran yang saya dapat dari cerita adalah menjelaskan
tentang di tanah Jawa, raja dan permaisuri yang belum dikenai seorang anak. Yang kedua, menjelaskan tentang setelah permaisuri melahirkan seorang putri. Dan yang ketiga, mengetahui cerita Telaga Warna. Terus kegiatan pembelajarannya, yang pertama itu kita mengabsen, menyampaikan judul, menyiapkan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua itu sebutkan asal cerita Telaga Warna. Dan yang ketiga, apa saja pembelajaran yang harus kita ambil dari cerita tersebut. Terus kegiatan intinya guru menceritakan cerita asal mula Telaga Warna dengan cara menarik dan siswa untuk memahami ceritaan serta animasi atau alat peraga yang sesuai dengan cerita. Terus yang kedua itu guru mengajak siswa untuk mengalami isi cerita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau IQ seputar tokoh. Terus yang pertama, kalung dari apa yang diberikan raja untuk hadiah? Jawabannya itu untayan permata berwarna-warni. Pertanyaan yang kedua, sebelum raja mendapatkan anak, raja pergi kemana? Raja pergi bertapa ke hutan. Terus yang ketiga, kenapa putri menolak kalung tersebut? Karena menurutnya kalung tersebut jelek. Terus yang keempat, siapa yang bersedia saat putri menolak kalung? Siapa yang bersedih saat putri menolak kalung tersebut? Jawabannya permaisuri dan semua rakyat yang hadir di pesta. Terus yang kelima, kini danau itu terkenal dengan danau apa? Jawabannya terkenal dengan Telaga Warna. Terus guru mendalami materi dengan memberikan penjelasan singkat pokok materi tentang cerita fiksi, poin-poin materi tentang cerita fiksi. Yang pertama, menjelaskan perilaku raja dan permaisuri. Yang kedua, menjelaskan kehidupan raja dan permaisuri. Yang ketiga, menjelaskan menurut perilaku putri raja. Yang keempat, menjelaskan bagaimana permaisuri dan rakyat bersedih. Yang kelima, menjelaskan bagaimana selanjutnya cerita Telaga Warna tersebut. Terus untuk penutup guru menyimpulkan materi pembelajaran hari bersangkutan dan memberi tugas belajar kepada siswa. Kesimpulan materinya itu, yang pertama, guru dan murid bersama-sama menyimpulkan materi. Yang kedua, menutup pertemuan dengan memberikan salam. Yang ketiga, memberikan arahan untuk pertemuan selanjutnya. Terus tugas belajar untuk siswa. Siswa membuat cerita tentang kehidupan mereka. Siswa diajak belajar untuk mengulang. Dan yang ketiga, siswa diajak untuk memahami. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.